Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi ekonometrika untuk pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini ada beberapa yang akan kita bahas. Jadi pembahasan kita di pertemuan kedua ini kita akan membahas yang pertama, bagaimana pembagian data yang akan kita gunakan di dalam pembahasan ekonometrika dari awal sampai dengan akhir, jenis-jenis datanya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan belajar cara melakukan input data pada FUs. Kemudian setelah data kita masukkan di dalam FUs, bagaimana cara kita melakukan analisis data tersebut dengan menggunakan analisis regresi, dan bagaimana pengujian asumsi klasik dari regresi itu apabila kita menggunakan FUs. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana input data, kita terlebih dahulu membahas tentang data. Nah, di dalam kita melakukan analisis data dengan menggunakan FUs, kita harus memperhatikan bahwa data itu secara umum terbagi menjadi 3. Jadi data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah data cross section. Data cross section ini adalah data yang kita kumpulkan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi periodenya kita tentukan satu periode. Kemudian di dalam data cross section ini kita akan melibatkan banyak sekali responden. Misalkan 100 orang, 200 orang, 300 orang, dan seterusnya. Pada data cross section ini, satu objek atau satu responden dia akan menghasilkan satu jenis data saja, atau satu responden ini dia hanya diukur satu kali saja dalam penelitian tersebut, gitu ya. Nah, salah satu contoh dari penerapan atau salah satu contoh judul yang menggunakan data cross section itu adalah pengaruh manajemen bisnis syariah terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah. Nah, dari judul ini terlihat bahwa dalam analisisnya nanti atau dalam data yang akan kita ambil nanti, dia hanya terdiri dari satu waktu pengambilan data dengan melibatkan beberapa objek, yaitu nasabah di dalamnya. Itu adalah data cross section. Selanjutnya, selain data cross section, kita akan mengenal yang dinamakan data series. Nah, data series ini nanti yang paling banyak akan kita analisis pada saat kita menggunakan FUs. Nah, apa itu data series atau data time series? Namanya saja data series, seri data gitu kan, atau time series, seri waktu. Nah, data time series atau data deret waktu, jadi data deret waktu itu adalah data yang kita kumpulkan pada beberapa periode waktu. Jadi ada selang waktu tertentu di mana kita mengumpulkan data dari suatu objek yang melibatkan satu objek saja. Jadi kita hanya meneliti satu objek, entah itu yang diteliti apa sajanya gitu ya. Misalkan kita mau meneliti tentang bank syariah, berarti kita meneliti bank syariah, satu bank syariah saja. Tapi yang kita teliti misalkan adalah bagaimana profitabilitasnya, bagaimana dana pihak ketiganya, bagaimana modalnya misalkan, atau bagaimana resikonya. Tapi hanya satu objek, dia kita teliti sampai dengan misalkan periode waktu tertentu atau selama 10 tahun. Gimana sih kondisinya dia, profitabilitasnya dia selama 10 tahun, dana pihak ketiganya dia berapa, dan seterusnya. Itu biasanya kita sebut sebagai data time series. Nah, kalau data time series ini biasanya paling banyak kita temui sebagai data-data sekunder. Jadi kita memang tidak bisa secara langsung mencari data series ini adalah data primer. Karena kalau data primer berarti kita membutuhkan waktu mulai dari ngukur sampai nanti selesai butuh waktu mungkin 10 tahun gitu ya. Misalkan kalau kita pakai datanya adalah 10 tahun. Nah, penggunaan atau salah satu contoh judul-judul yang menggunakan data series adalah pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank syariah. Periode ini kayaknya ada kurang dari saya, harusnya kita tambahkan. Di sini ada periodenya. Misalkan di sini ada periode 2010 sampai 2000 misalkan 28 misalkan. Ini
karena tadi saya kelupaan itu. Jadi sedikit ciri khas dari data time series adalah dia pasti akan menunjukkan periode berapanya di dalam data itu akan diukur. Seperti itu adalah data time series. Selanjutnya ada yang terakhir adalah data panel. Data panel ini adalah gabungan dari data time series dan data cross section, sehingga kalau tadi di data time series itu objeknya hanya satu dengan selang waktu tertentu, kalau di data panel dia akan menggunakan beberapa objek dengan beberapa periode waktu, seperti itu. Nah, kita coba lihat, kita punya data seperti ini yang sudah saya kirimkan kepada teman-teman di data pertemuan 2. Ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, dan data 6. Kalau data 6 di situ sudah kita jelaskan bahwa di situ adalah data panel. Dia disebut data panel karena bank yang digunakan ada BUS, ada UUS, dan ada BPRS. Ada 3 objek yang kita teliti di sana, kemudian ada selang waktu, yaitu mulai dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2020, maka dia disebut sebagai data panel. Nah, kemudian bagaimana dengan data-data yang lain? Di sini ada data 1. Data 1 ini adalah data yang dikumpulkan dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2021. Kata kunci untuk menentukan dia data cross section, time series atau panel adalah teman-teman lihat periode waktunya. Kalau dia ada periode waktu yang dituliskan seperti di data 1, maka kita bisa sebut dia sebagai data time series. Nah, kemudian dia termasuk jenis data apa? Tahunan, bulanan, triwulan, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa lihat di dalam kalau 1 tahun hanya terdiri dari 1 data, maka dia disebut sebagai data tahunan. Kalau terdiri dari 4 data berarti data triwulan. Kalau terdiri dari 2 data berarti data semesteran. Kalau yang seperti ini, dia 1 tahun terdiri dari 12 data atau mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember, maka kita sebut sebagai data time series bulanan. Kemudian data 2 juga sama, dia ada data bulanan Januari sampai Desember dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, berarti dia juga kita sebut sebagai data time series bulanan. Kemudian di sini adalah sama, ini juga time series bulanan dari 2016 sampai dengan 2021. Nah, jadi data 1, data 2, data 3 sampai sejauh ini dia adalah data time series. Kemudian ada data 4. Data 4 dia tidak ada menyebutkan bulan di dalamnya, tapi dia menyebutkan responden atau di sini responden. Respondennya sebanyak 50 orang, maka kita bisa sebut di sini dia sebagai data cross section. Kemudian di sini data kelima kita juga bisa lihat, dia di sini juga menyebutkannya adalah responden mulai 1 sampai dengan 40, maka di sini juga kita sebut sebagai data cross section. Kalau data panel tadi sudah dijelaskan. Jadi itu kenapa kita butuh untuk menentukan dia tuh time series, cross section atau data panel, karena ketika kita melakukan analisis gitu ya, kita coba lihat kita coba lihat e-views kita. Nah, karena ketika kita membuka e-views, teman-teman ketika nanti membuka e-views, pertama kali akan ditanya gitu ya, apakah mau membuka baru ataukah membuka yang sudah ada gitu ya. Karena kita baru pertama kali menggunakan e-views, berarti kita create a new e-view profile. Nah, inilah alasan kenapa ketika kita melakukan analisis data dengan menggunakan e-views, kita harus paham jenis data yang kita gunakan. Karena pertama kali yang akan teman-teman hadapi ketika membuka e-views adalah pertanyaan, datanya itu strukturnya seperti apa. Nah, di sini ada 3 pilihan struktur data yang diberikan oleh e-views. Yang pertama ada unstructured, ini yang kita sebut nanti sebagai cross section, date, regular frequency sebagai time series, kemudian balance panel yang kita sebut nanti sebagai data panel. Nah, kita lihat satu persatu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke contoh yang akan kita lakukan hari ini. Teman-teman bisa lihat di structure atau undate,
di sini sebagai data cross section. Kalau teman-teman menggunakan data cross section, teman-teman akan ditanya terkait dengan berapa banyaknya observasi yang teman-teman libatkan atau berapa banyaknya responden yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Teman-teman cukup menentukan berapa banyaknya respondennya kalau dia sebagai data cross section. Kemudian kalau data yang akan teman-teman masukkan adalah data panel, maka teman-teman akan ditanya frekuensi data, kalau teman-teman menggunakan data time series, maka teman-teman akan ditanya frekuensinya seperti apa. Data itu dikumpulkan setiap kapan. Data itu masuk ke dalam frekuensi jenis data yang seperti apa. Di sana ada mulai dari multi years, kemudian ada annual itu tahunan, semi annual itu berarti data semesteran, quarterly berarti data triwulan, monthly berarti bulanan, bi-monthly 2 bulanan dan seterusnya. Nah, itu harus teman-teman identifikasi terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman memasukkan datanya di FUS. Kemudian di FUS pun teman-teman akan ditanya dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa, start date-nya tahun berapa, end date-nya tahun berapa. Seperti itu. Nah, kemudian selain dengan menggunakan data time series di FUS, kita juga bisa atau ditanya juga kalau misalkan kita menggunakan data panel. Teman-teman bisa masuk di dalam balance panel. Di balance panel sama persis dengan yang ada di time series, cuma dia akan nambahkan nih yang namanya number of cross section. Number of cross section ini menunjukkan berapa objek yang akan teman-teman libatkan di dalam penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi objeknya berapa nanti kita masukkan di sebelah sini, seperti itu. Oke, itu sedikit informasi terkait dengan struktur tipe data yang ada di FUS. Hari ini kita akan langsung masuk ke contoh kita yang pertama. Kita masukkan bagaimana cara kita untuk input data di FUS. Teman-teman buka data teman-teman semuanya. Kita buka di data 1. Data 1 ini dia terdiri dari 3 variabel, ada inflasi, NPF, dan bobo. Inflasi ini X1, NPF X2, kemudian bobonya sebagai variabel Y. Perhatikan terlebih dahulu, dia dimulai dibuka atau dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan merupakan data bulanan gitu ya. Maka di FUS teman-teman pilih silakan, di sini adalah time series, datanya frekuensinya adalah bulanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kalau sudah kita klik OK. Nanti kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan apakah mau diupdate dan seterusnya, pilih no dan tidak dimunculkan lagi. Jadi pilih yang sebelah kanan sendiri. Nah, kemudian sebelum kita masukkan data, karena ada kemungkinan bahwa proses yang kita lakukan tiba-tiba nanti hilang, maka kita sering-sering save saja. Jadi kita save terlebih dahulu. Jadi pertama kali nanti masuk, teman-teman langsung save saja. Ini save, kita misalkan analisis data 1. Kita taruh di sini. Saya taruh di bentar. Saya masuk di sini analisis data 1. Nah, kalau ditanya teman-teman menggunakan single precision atau double precision, teman-teman bisa pilih single boleh, double juga boleh. Kalau sudah teman-teman pilih oke. Sebentar. Saya perbesar biar nanti lebih kelihatan. Biar lebih kelihatan besar gitu ya. Bentar, tadi ya, biar kelihatan besar karena kalau nggak ini nggak besar.
Nah, kalau sudah teman-teman save, kita akan memasukkan data yang kita miliki di Fuse. Pertama-tama langkahnya adalah teman-teman pilih quick, jadi semua perintah ada di bagian quick, dan cara untuk memasukkan data ada di bagian quick empty group. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Kemudian silakan dilihat bahwa kursornya jadi dia ada di sebelah sini, di sebelahnya 2017 M01. Silakan kursornya ditaruh ke atas sendiri. Jadi ini kalau teman-teman lihat ada scroll di sini, scrollnya ke atas kan, sehingga nanti kursornya ada di bagian baris paling atas dan di sebelahnya dia kosong seperti ini. Fungsinya ini nanti adalah kita untuk memasukkan nama variabel yang sudah kita miliki ya. Seperti ini caranya. Kita buka Excel kita. Ini silakan di copy mulai dari inflasi, NPF sama pupuk. Pas mengopi jangan sampai di copy-nya adalah pas ketemu warna hitam kayak gini. Kalau warna hitam kayak gini nanti dia berubah. Jadi ya pada saat teman-teman ngopi dengan menggunakan di Excel, pastikan bahwa pas ngopi itu dia kotaknya warna putih. Jangan sampai kotak warna ada yang ada sedikit ada kayak simbol kiri kanannya, itu jangan. Jadi pakai yang simbol kotak seperti ini. Kita copy seperti ini sampai bawah gitu ya. Sudah, kita copy, kontrol copy. Kemudian kita masukkan ke Fuse. Kontrol V. Sudah, jadinya seperti ini. Nah, nanti silahkan dilihat di bagian bobo apakah ada teman-teman yang nilainya bukan 95.09 tapi 9509. Jika nanti ada yang seperti itu, mungkin bisa ketemu dengan saya bantu untuk perbaiki dulu biar nanti dia teridentifikasi sebagai titik dan koma. Jadi biar dia nanti nggak salah. Jadi biar nanti sampai ke akhir tidak terjadi masalah. Nanti kalau misalkan hasil dari teman-teman nanti adalah 9509, berarti itu masih ada kesalahan karena Excel yang dipakai dia menggunakan ekstensinya adalah koma bukan titik, sehingga pas dimasukkan ke sini dia nggak match gitu ya. Nanti kalau ada yang kayak gitu boleh ketemu dengan saya mungkin hari Senin gitu ya, saya bantu untuk memperbaiki. Atau kalau mau teman-teman perbaiki sendiri, teman-teman bisa perbaiki di sini. Jadi yang tadi dia di sini harusnya titik atau koma gitu, di sana dia jadi utuh gitu ya. Teman-teman nanti ambil di sebelah sini ada namanya customize quick access toolbar. Kemudian pilih di more common. Di more common itu teman-teman pilih advance. Di advance itu gunakan use sistem separatornya adalah desimal separatornya titik, thousand separatornya koma gitu ya. Jadi di sini nanti titik, di sininya nanti koma. Kalau sudah seperti itu berarti sudah benar. Jadi karena kalau misalkan kalau tidak menggunakan titik dan koma, jadi desimal separatornya titik, thousand separatornya koma, nanti dia akan softwarenya karena kita basisnya bahasa Inggris, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia, nanti dia nggak match gitu ya. Jadi nanti desimal separatornya teman-teman ganti jadi titik, thousand separatornya teman-teman ganti jadi koma, seperti itu ya. Itu caranya biar nanti dia pas kita copy di Fuse, dia nanti akan sama, jadi ada titiknya seperti ini. Jadi sama kayak punya saya seperti ini. Itu ya. Kemudian kalau sudah inflasi NPF bopo, kalau kita sudah masukkan, dia akan masuk di sebelah sini di work file, ada bopo, ada inflasi, kemudian ada NPF. Nah, sebelum kita masuk ke analisis yang lain, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara untuk mengeluarkan beberapa statistik deskriptif dan grafik dari Fuse. Semua perintah yang ada di Fuse itu terletak di view. Jadi view, kita akan buat statistik deskriptif. Teman-teman klik deskriptif statistik, kemudian pilih common sample seperti ini. Nah, ini adalah hasil statistik deskriptifnya. Berbeda dengan SPSS, di mana SPSS ketika kita melakukan satu saja perintah, dia outputnya akan langsung dimasukkan di dalam output. Akan tetapi kalau di Fuse kita memang harus menyimpannya satu persatu. Cara menyimpannya adalah teman-teman nanti klik phrase, kemudian kasih nama phrase, kemudian name,
Kita kasih nama underscore 1 deskriptif. Jadi memang kalau di Fuse ribetnya adalah kalau kita mau dari proses step by step sebelum sampai ke analisis, mau nyimpennya memang dia harus disimpan satu persatu per bagian yang kita lakukan, seperti itu. Jadi ini tadi cara untuk nge-save-nya. Jadi phrase, kemudian kasih nama, name, lalu itu kita kasih nama sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau saya biasanya memang lebih suka memberi namanya adalah dengan menggunakan urutan angka. Jadi underscore 1 underscore deskriptif, biar menunjukkan bahwa deskriptif statistik ini adalah yang paling awal saya lakukan ketika melakukan analisis data. Nah, di hasil statistik deskriptif ini teman-teman boleh mengambil semuanya atau sebagian pada saat menulis laporan, tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing, seperti itu. Nah, setelah statistik deskriptif, kita juga bisa mengeluarkan hasil grafiknya. Teman-teman bisa klik view, kemudian graph. Ini graph tipenya basic, spesifiknya line and symbol, kita klik OK, maka akan ketemu hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik ketika 3 variabel yang kita miliki, yaitu inflasi, NPF, dan bobo kita jadikan satu. Nah, kalau kita jadikan satu seperti itu, biasanya nanti gambarnya memang tidak terlalu terlihat, karena ketiga variabel itu dia menggunakan atau memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilainya rentangnya beda banget gitu ya. Inflasi kan kecil-kecil gitu kan, yang sedangkan yang bobo dia rentangnya sangat besar, sehingga kurang begitu bagus kalau misalkan kita pakai secara bersama-sama. Sehingga memang untuk grafik teman-teman lebih bagus untuk membuat grafiknya adalah sendiri-sendiri. Baik, kita akan coba membuat grafik sendiri-sendiri. Ini kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kalau teman-teman ditanya delete group, yes, kita delete aja. Kita mulai membuat grafiknya dari bobo, klik 2 kali pada bobo seperti ini, klik-klik. Kemudian teman-teman klik view, graph. Ini type, basic type, line and symbol, kemudian klik OK. Nanti ketemu grafiknya seperti ini. Nah, di grafik yang ada di Fuse dia akan menggambarkan time seriesnya mulai 2017 sampai dengan 2021, dan masing-masing bulannya akan diwakili dengan angka 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4 itu adalah triwulannya gitu ya. Nah, sama dengan yang tadi, cara menyimpannya adalah phrase. Kita kasih ini langsung OK, dan kita kasih nama. Namanya adalah berarti ini gini aja, nomor 2 grafnya bobo. Kemudian kalau sudah kita close, kalau kita sudah selesai di bobo boleh kita close. Kemudian kita lanjut ke inflasi, kita view, graph, basic type, line and symbol, klik OK. Ini adalah inflasi, inflasinya kayak seperti ini gitu ya. Kita kasih phrase, untuk kita simpan, kita kasih name, nomor 2, graph, ini inflasi, dan terakhir ini kita tutup lagi, ini yang punyanya NPF. View, graph, basic type, line and symbol, oke. Kita phrase, oke, kita name. Nomor 2, grafnya NPF. Sudah selesai, kita sudah selesai untuk mengeluarkan statistik deskriptif dan menggambarkan grafiknya gitu ya. Nah, ini keliru, kalau keliru nanti teman-teman klik kanan, rename, ini NPF. Nah, kalau teman-teman sudah selesai di sini, sudah bisa membuat statistik deskriptif dan membuat grafiknya, kita akan masuk ke analisis regresi. Jadi di analisis regresi kita nanti biasanya akan melihat bagaimana model regresinya, uji T-nya seperti apa, uji F-nya seperti apa, kemudian koefisien determinasinya sebagaimana. Kemudian kita melakukan pengujian asumsi klasik mulai dari normalitas, hetero, auto, dan multiko. Kita akan melakukan semua hal itu. Baik, kita akan mulai. Jadi data yang kita miliki tadi ada bobo, inflasi, dan NPF. Kemudian di sini saya tuliskan aja variabel Y-nya.
variabel y-nya itu adalah bopo. Kemudian ada variabel x-nya, x1-nya itu dia inflasi. Kemudian x2-nya itu adalah NPF. Jadi teman-teman nanti pakai itu. Jadi variabel y-nya adalah bopo, kemudian variabel x-nya itu adalah NPF. Kita taruh di sini sebentar. Saya mau ambil ini. Nah, ini. Saya punya variabel y-nya adalah bopo, kemudian variabel x1 saya inflasi dan variabel x2 saya inflasi. Bagaimana cara untuk mengerjakannya nanti? Teman-teman masuk ke Quick. Kemudian semua perintah untuk analisis data dia ada di bagian estimate equation. Jadi mengestimasi bentuk persamaan kita. Jadi estimate equation. Silakan diingat-ingat bahwa variabel y kita bopo, dan ketika kita memasukkannya di dalam estimate equation, variabel y harus berada di paling depan. Jadi kita tulis bopo, spasi, kita kasih c sebagai konstanta, baru diikuti dengan variabel x-nya, inflasi, kemudian NPF. Untuk c sebagai konstanta, kemudian inflasi sebagai x1 dan NPF sebagai x2, teman-teman boleh melakukan menuliskannya secara tidak urut gitu ya, maksudnya dibolak-balik boleh. Yang tidak boleh dibalik itu adalah di bagian bopo, karena bagian depan sendiri di dalam kita melakukan analisis dengan menggunakan EViews itu dia diperuntukkan untuk variabel y. Jadi posisi paling depan itu untuk variabel y. Kalau teman-teman salah memasukkan atau memasukkan variabelnya di belakang, maka nanti analisisnya jadi keliru gitu ya. Jadi silakan diingat-ingat bahwa variabel y ada di posisi paling depan sendiri, seperti itu. Kalau sudah, teman-teman klik OK, maka teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Seperti hampir mirip dengan yang ada di SPSS gitu ya. Di sini ada modelnya, kemudian di sini ada R square, kemudian di sini ada F statistik, probability dari F statistik. Nah, ini adalah hasil analisis regresi kita. Sebelum kita lebih jauh menganalisis, jangan lupa di save biar nggak hilang. Kita kasih nama dulu persamaan kita jadi persamaan regresi. Kita kasih nama persamaan regresi 1. Jadi nanti kalau buka dia di sini gitu ya, biar nanti nggak kita nulis lagi bopo spasi gitu ya. Nah, kemudian hasil outputnya kita simpan dengan menggunakan phrase. Kemudian kita kasih nama name. Nomor 3 berarti regresi 1. Sudah? Nah, di dalam analisis regresi semua perintah untuk pengujian asumsi klasik dan lain-lain dia ada di bagian view. Kita bisa klik view. Di sini ada residual diagnostik, ada korelogram, histogram normalitas untuk normalitas, serial correlation test untuk autokorelasi, korelogram ini tadi untuk autokorelasi juga, heteroscedasticity untuk heteroscedasticitas. Kemudian untuk stabilitasnya kita menggunakan multiconya menggunakan varian inflation factor. Kalau stabilitasnya di sini kayaknya kalau mau uji linearitasnya dia menggunakan Ramsey reset test, tapi kita tidak begitu menggunakan yang itu gitu ya. Nah, yang sedikit unik dari yang ada di EViews adalah teman-teman kalau misalkan bingung menuliskan modelnya, bagaimana cara menuliskan model, teman-teman bisa klik view, kemudian representation. Jadi kalau seperti ini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menuliskan modelnya. Dia akan menunjukkan cara menulis modelnya. Jadi substitute koefisiennya akan dapatkan hasil seperti ini, gitu ya. Saya kembalikan lagi. Seperti ini. Nah, kita akan mulai melakukan pengujian asumsi klasik. Nah, pengujian asumsi klasik yang paling bagus digunakan untuk data series itu pertama kali adalah pengujian asumsi autokorelasinya, bahwa kita harus memastikan bahwa dia memang tidak ada kasus autokorelasi. Caranya adalah teman-teman klik view, kemudian residual diagnostic, serial correlation LM test. Jadi review, residual diagnostik, serial correlation LM test itu untuk pengujian autokorelasi. Seperti ini. Luck to include-nya tetap 2 saja, kita sesuaikan dengan yang ada di sana, kita klik OK, maka teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut gitu ya. Sebelum itu saya freeze dulu. Saya freeze. Ini coba ini bisa nggak ya?
saya kasih warna gitu Mas. Clear cell formatting, yes. Saya kasih warna gitu, ada nggak ya? Font color ini saya kasih warna aja. Nah, gitu. Ini fontnya ya, sebentar, salah. Ini fontnya tetap hitam aja. Ini fillnya saya kasih warna kuning. Oke. Nah, jadi untuk pengujian autokorelasi nanti teman-teman yang lihat adalah di bagian OBSR square, bagian probability chi-square. Hasil dari probability chi-square ini kita bandingkan dengan 0,05. Jadi 0,000 itu kan lebih kecil dari 0,05 sehingga kita tolak H0. Karena kita tolak H0, kita simpulkan bahwa di sini dia terjadi kasus autokorelasi. Nanti untuk hipotesis dan lain-lain untuk masing-masing pengujian nanti akan saya buatkan. Jadi sementara teman-teman lihat bahwa di pengujian autokorelasi yang dilihat adalah di sebelah sini. Kalau sudah saya name, saya kasih angka 4 autokorelasi. Jadi ingat bahwa yang dilihat adalah probabilitasnya. Jadi di sini di data yang kita miliki itu ada kasus autokorelasi, maka nanti harus kita lakukan penyembuhan untuk menyembuhkan autokorelasinya. Bagaimana cara penyembuhannya akan kita bahas di pertemuan ketiga, seperti itu ya. Jadi ini caranya nanti teman-teman bisa lihat di bagian ini. Nanti pas nge-save enggak usah sampai di kuning gitu ya. Cuma ini saya tunjukkan bahwa yang teman-teman baca cukup di bagian kuning ini saja. Dan khususnya ada di bagian probabilitas. Oke, saya tutup. Itu untuk autokorelasi, kita lanjutkan saja dengan asumsi bahwa autokorelasinya telah terpenuhi, biar minimal teman-teman tahu dulu bagaimana proses untuk mengeluarkan masing-masing metodenya gitu ya. Jangan lupa sering-sering di save, control save. Ini aja. Terus habis itu kita view lagi untuk pengujian selanjutnya yaitu normalitas, residual diagnostik, histogram normality test. Nanti ketemunya seperti ini, semoga bisa saya warna. Tapi dia nggak begitu bisa. Jadi kalau histogram normality test atau pengujian normalitas, teman-teman lihat di bagian probability di sebelah sini. Berapa nilai probability-nya? Apakah lebih besar dari 0,05 ataukah kurang dari? Ternyata di sini dia sudah lebih besar dari 0,05 dan kita sampaikan bahwa dia distribusinya adalah normal gitu ya. Kita freeze, kemudian dia refresh ya, kemudian kita kasih nama. Ini nomor 5 normalitas. Sudah kita tutup. Jadi di sini tadi autonya tidak terpenuhi, yang normalitasnya terpenuhi. Setelah pengujian normalitas, teman-teman bisa melakukan pengujian lanjutan yaitu dengan menggunakan uji heteroskedastisitas. Klik view, kemudian residual diagnostic, heteroskedasticity test. Nah, di heteroskedasticitas ini FUS memberikan beberapa tipe pengujian. Jadi teman-teman boleh memilih tipe pengujian yang teman-teman sukai gitu ya. Bisa Glatzer, Bruce-Pagan, Arch, White, Harvey dan seterusnya. Saya pilih yang Bruce-Pagan saja dulu, kemudian saya klik OK. Nah, nanti hasilnya akan sebagai berikut. Saya freeze saja biar nanti saya bisa tandai yang di sebelah mananya yang akan harus teman-teman baca. Saya freeze. Nah, dari hasil ini yang dibaca adalah bagian OBSR square, kemudian ada probabilitas chi-square. Di sini yang teman-teman nanti perbaiki gitu ya, atau teman-teman cek isinya, teman-teman bandingkan dengan yang di sebelah sini itu dibandingkan dengan 0,05. Apakah dia lebih besar ataukah kurang dari? Kalau lebih besar berarti tidak ada hetero, kalau kurang dari berarti ada hetero. Ya, kalau sudah kita kasih name. Nomor 6 berarti hetero. Saya nggak usah panjang-panjang gitu namanya ya. Namanya itu tidak harus lengkap seperti ini, jadi namanya boleh panjang, boleh pendek, tergantung teman-teman. Kalau merasa bahwa kalau nama panjang itu menyusahkan, berarti dipendekkan saja namanya gitu ya. Nah, sudah hetero, kita masuk ke yang terakhir yaitu multikolinearitas. Teman-teman klik view, koefisien diagnostik, kemudian varian inflation factor. Kemudian teman-teman akan dapat hasil seperti ini. Bagian mana yang harus dibaca, kita freeze terlebih dahulu. Nah, yang dibaca nanti bagian center VIF, ini saya kasih warna, saya editnya, ini saya kasih warna kuning.
Seperti biasa, teman-teman bandingkan senter VIF ini nilainya dengan dengan angka 10. Dia lebih besar dari 10 atau kurang dari 10. Kalau lebih besar dari 10 berarti ada multiko, kalau kurang dari 10 berarti tidak ada multikolinearitas. Ternyata di sini dua-duanya itu kurang dari 10, maka kita simpulkan bahwa dia tidak ada kasus multikolinearitas. Dan kita klik name. Nomor berapa itu? 7 berarti multiko. Sudah? Kalau sudah kita tutup, jadi nanti teman-teman semuanya di kelas F dan kelas G, karena hari ini kita daring, jadi saya tidak akan buka kelas gitu ya. Nanti teman-teman coba kerjakan ini di rumah, pastikan bahwa nanti teman-teman sudah bisa mendapatkan work file untuk data 1 yang isinya sebagai berikut. Ini nanti akan kita gunakan di pertemuan selanjutnya juga gitu ya. Baik, jika memang nanti ada pertanyaan dari proses pengerjaan teman-teman lakukan selama mengerjakan ini, bisa langsung ditanyakan di grup kelas untuk bisa kita lebih enak untuk diskusinya di sana. Baik, kita tutup ini. Kalau sudah ditutup seperti ini, kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.